Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda, mahasiswa UT semester 4 Prodi Sistem Informasi. Pada pagi hari ini akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Basis Data. Mohon dikoreksi, berikut ini videonya. Baik, untuk tugas 2 mata kuliah Basis Data, ini adalah soalnya. Contoh kasus ada ini ya, IRD. Tugas 2 Anda adalah dari IRD tersebut di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMP dengan rincian tabel berikut ya. Oke, kita buka panduan tugasnya untuk panduan tugas 2. Ini panduannya, pengantar SQL. Ini untuk pelaksanaan ya, pelaksanaan praktik ini dia ada IRD yang tadi. Nah, ini langkah-langkahnya. Untuk pertama kita masuk ke dalam MySQL atau MariaDB. Terdapat 2 cara ini. Nah, untuk itu tadi saya sudah mendownload untuk aplikasi SAM. Saya langsung buka aja aplikasi SAM Control Panel ya. Ini sudah saya buka. Dan ini sudah langsung berjalan ternyata. Apase MySQL FileZilla ya. Tapi di sini hanya cukup yang Apase dan MySQL aja. Ini sudah berjalan. Ini di panduan ada cara yang melalui Windows Command Prompt ya. Tapi pada praktik kali ini kita menggunakan MySQL aja. Oke, ini akses melalui phpMyAdmin. Untuk mengakses basis data MySQL, Anda harus membuka browser pada alamat sebagai berikut. Kita langsung klik saja. Halo. Ya, ini dia halaman dari phpMyAdmin. Baik, kembali ke panduan. Setelah kita buka, langsung kita akan membuat basis data dari IRD tadi ya. Ini untuk membuat basis data. Nah, ini kita akan membuat basis data dengan nama rumah sakit. Ini ada langkah-langkahnya. Ini ada cara untuk menghapus basis data juga. Oke, langsung saja kita buat ke ini. Ini saya maksimal saja panduannya. Membuat basis data rumah sakit, langsung saja kita ke phpMyAdmin, kita bikin new basis data ya. Database name kita kasih nama rumah sakit. Langsung kita pencet tombol create. Ya, di sini sudah muncul database rumah sakit. Kemudian selanjutnya saya geser di sini. Selanjutnya kita akan membuat file ya. File apa file bacanya? Nah, tabel. Kita akan membuat tabel dulu. Untuk pertama itu adalah membuat tabel Bentar, kita lanjut. Tabel pasien. Untuk yang pertama kita membuat tabel pasien. Kita ketik di sini nama tabel pasien, jumlah kolomnya 4. Langsung kita buat saja. Create. Nah, akan muncul seperti ini. Kembali ke panduan. Nah, di kolom pertama kita ketik ID pasien ya. ID pasien, tipenya adalah integer, panjangnya atau value-nya 3.
Ini ya, file pada tabel pasien adalah id pasien integer 3. Ini di primary key go, dan auto instrumentnya dicentang. Kembali ke panduan. Selanjutnya apa ini, file kedua adalah nama pasien. Nah, ini nama pasien, tipenya adalah varchar, isinya 30 valuenya. Kemudian kolom ketiga alamat pasien, tipenya adalah varchar juga, nilainya 100. Kemudian yang terakhir adalah jenis kelamin, tipenya integer, nilainya 1. Kalau sudah, kita save. Oke, ini ya, rumah sakit sudah ada tabel pasien. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Baik, kembali ke panduan. Setelah membuat tabel pasien tadi, kita akan lanjut yang kedua, yaitu tabel administrator. Kita bikin new. Di sini adalah, di sini tabel name administrator. Administrator, kemudian isinya adalah ID admin. ID admin. ID admin, kemudian tipenya integer, nilai 3, primary key ya, go, auto instrument. Oke, terus selanjutnya kembali ke panduan. Coba saya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini gesernya gimana? Nggak bisa di ini ya. Ini harus full. Oke, yang kedua adalah setelah ID admin ada nama admin. Nama admin. Tipenya varchar, panjang 30. Kemudian waktu jaga, tipenya juga varchar 100. Ini ada kolom tersisa 1 ya, kita hapus dulu. Di sini kita ketik min 1 lalu go, nanti akan terhapus ya. Oke, kalau sudah, kita save. Ini tabel administrator, ada 3, ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Oke, tabel selanjutnya kita buat yaitu tabel dokter. Kita namakan tabel dokter. ID dokter untuk isinya ya, ID dokter integer, panjangnya 3, primary key go, langsung auto instrument. Nama dokter selanjutnya, nama dokter, varchar, tipenya varchar, nilainya 30. Kemudian alamat dokter, tipenya varchar, nilainya 100. Kemudian tanggal lahir, tipenya date ya, ini karena tanggal. Oke, kemudian ada kolom lagi ini, kita tambah 1, nomor HP, tipenya tadi adalah varchar, nilainya 15. Oke, ada lagi, kita tambah 1 lagi kolomnya, yaitu spesialis ya, tipenya varchar, nilainya 30. Oke, ada lagi, tambah kolom lagi, itu waktu kerja. Oke, waktu kerja nilainya tipenya adalah varchar, nilainya 100. Oke, sudah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 kolom, ada 7 kolom. Kita save, selanjutnya save ya, sudah ya, ini sudah tersimpan untuk tabel dokter. Selanjutnya adalah tabel dokter admin. Oke, kita buat tabel dokter admin.
Untuk kolom pertama dokter admin ini adalah ID data. ID data tipenya integer, nilainya 3, primary key, auto instrument. Kemudian ada ID dokter, tipenya integer, nilai 5. Kemudian satu lagi adalah ID data, ID dokter, ID admin, tipenya integer, nilainya 3. Ya, kita hapus satu kolom, di sini ketikkan -1, go. Nah, hilang ya. Kita save. Oke, sudah jadi tabel dokter admin. Oke, selanjutnya nomor 4 adalah tabel pasien dokter. Kita buat tabel pasien dokter namanya ya, pasien dokter. Oke. Yang pertama itu adalah di sini. Di sini adalah ID. Tipenya integer, nilai 3, primary key, auto instrument, oke. Kemudian ID dokter, tipenya integer, nilai 3, kemudian ID pasien, tipe integer, nilai 3, kemudian waktu periksa, ini tipenya adalah date ya, karena tanggal. Kemudian ada kolom resep, tambahan kolom resep, kita tambah kolom resep, tipenya adalah varchar 100. Sudah ya, ini untuk tabel pasien dokter, kita simpan. Oke, ada 5 kolom. Oke, untuk selanjutnya tabel kelima adalah daftar. Kita buat tabel kelima dengan nama daftar. Isinya adalah kolom pertama ID daftar. Tipenya adalah di sini sebentar. ID daftar ya. Nilainya 3 termasuk primary key. Oke, go. Auto instrument. Kemudian ID pasien, integer 3, kemudian ID admin, tipenya 3. Kita hapus satu kolom, ketik -1, go. Kita simpan. Ya, ini tadi adalah tabel daftar ya, tabel daftar. Ini dia. Strukturnya ini kita lihat, nah ada di daftar pasien dan admin. Oke, selanjutnya jika sudah tadi ini ya, tampilannya seperti di panduan ya. Administrator, daftar, dokter admin, pasien dan pasien dokter. Kita sudah buat 6 tabel dari basis data rumah sakit. Oke, langkah berikutnya setelah membuat tabel, kita akan membuat relasi. Nah ya, untuk membuat relasi, pilih database rumah sakit, terus kemudian pilih menu tab, pilih designer. Ya seperti di sini ya. Akan saya coba. Kita klik ini rumah sakit, kemudian di sini designer. Nah, muncul ini tabel yang tadi. Sebentar, kita ke panduan lagi. Nah, disusun seperti di IRD tadi ya, IRD di soal. Nah, susunannya seperti dokter admin, saya zoom lagi. Dokter admin, administrator, daftar, pasien dokter dan dokter. Kita urutkan seperti di IRD. Baik, kembali ke PHP main. Kita susun dulu. Pertama adalah dokter admin. Aduh, geser. Terus administrator, kemudian daftar. Oke, setelah daftar dokter, kemudian pasien dokter, dan terakhir pasien. Nah, urutannya seperti ini ya. Oke, sudah. Ini tabel
tapi belum ada relasinya. Selanjutnya adalah langkah membuat relasi. Oke, sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada file-file yang akan dijadikan foreign key, seperti tabel dokter adalah foreign key ID dokter dan ID admin. Nah, lanjut untuk melakukan pengaturan foreign key, lakukan langkah awal, pilih tabel dokter admin. Kita ke dokter admin ya, tabel dokter admin. Strukturnya kita lihat. Nah, kembali ke panduan dokter admin, kemudian pilih file yang akan dijadikan foreign key, kemudian pilih index. Nah, contohnya di sini di gambar 20 dokter admin. Nah, yang jadi foreign key adalah ID dokter ya. Nah, ID dokter ini kita klik ini menu more, kemudian pilih index. Oke. Nah, di sini muncul di sini ID dokter di index ini ya. Ini foreign key. Oke, selanjutnya setelah ID dokter, kita cek lagi di dokter admin, ID dokter dan ID admin itu dijadikan foreign key. Berarti ini pada kolom yang ketiga ID admin di index juga. Ya, di sini sudah muncul. Oke, selanjutnya adalah di tabel daftar. Tabel daftar foreign key-nya adalah ID pasien dan ID admin. Kita ke struktur ID pasien, ini di index. Oke. Dan ID admin di index juga. Oke, sudah muncul. Kemudian di tabel pasien dokter, strukturnya ini foreign key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. Oke, ID dokter, ID pasien. Oke, selanjutnya setelah men-setting foreign key tadi, langkah selanjutnya kita akan membuat relationship ya, membuat relasinya. Nah, kita kembali ke menu designer, kita klik database rumah sakit, kita pilih designer. Wah, ininya acak lagi. Nggak apa-apa, kita biarin dulu. Nah, di menu sini akan muncul berbagai menu ini ya. Nah, pilih yang create relationship. Kita kembali ke panduan. Nah, kita baca dulu panduannya, pilih tabel dengan file primary key terlebih dahulu sebagai reference key, kemudian file foreign key. Misalnya pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter, pilih file ID pasien pada tabel pasien sebagai reference key, kemudian pilih file ID pasien pada tabel. Nah, ya. Intinya yang paling atas itu adalah primary key, terus disambungkan ke foreign key-nya ya. Nah, contohnya seperti ini. ID pasien. Nah, ini dari tabel pasien ke pasien dokter. Kita sambungkan ke ID pasien yang di sini ya. Ini primary key ke foreign key ID pasien. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kita coba. Pertama dari pasien ke pasien dokter. Nah, ini dia. Di panduan adalah pasien ke pasien dokter. Kita pilih create relationship, kemudian pilih ini reference key-nya, kemudian kita sambungkan ke di sini ID pasien yang di tabel pasien dokter. Kemudian di on delete pilih cascade, on update juga cascade. Oke. Nah, jadi akan muncul ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah ini ID pasien ke ID daftar ya. Di ID daftar itu ada juga di sini ID pasien. Jadi kita buat relasi juga ke ini. ID pasien, klik kemudian ke ID pasien di tabel daftar. Oke. Nah, ya. Kenapa selalu berubah ini? Nah. Ya, untuk merapikan nanti saja ya. Kemudian setelah itu tadi di ID pasien, sekarang pasien dokter.
Oh, dari dokter dulu, dari dokter ke pasien dokter. Nah, di dokter ada ID dokter ke pasien dokter, kita buat relasinya ini, kemudian ke ini ID dokter. Skate, oke. Nah, selanjutnya dari dokter ke pasien dokter, kemudian dari dokter ke dokter admin. Oke, dokter ke dokter admin. Mana ini dokter? Ya, kita buat relasinya dari dokter ke ini ya, ID dokter di tabel dokter ke ID dokter di tabel dokter admin. Oke, nah selanjutnya dari admin ke ID admin ini ya, dari tabel administrator ke tabel dokter admin. Oke, tabel administrator ini kita buat relasinya ke dokter admin. Create relationship, pilih ID admin, kemudian ke sini. Oke. Kita coba susun seperti di panduan ya. Kita susun dulu. Pertama adalah dokter admin, kemudian administrator, kemudian daftar, terus dokter, pasien dokter, terakhir pasien. Nah, ID dokter ke sini, pasien dokter, dan ID dokter ke dokter admin. Ya, sama ya, cuma beda pengeluaran aja. Kalau di panduan dari kiri dan kanan, di punya saya ini dari satu sisi aja keluarnya. Kita cek lagi, sudah sama ya, sudah sama. Iya, sudah sama. Oke. Oh, sebentar, dari administrator ke daftar itu ada ID admin, itu belum dibikin relasinya, kita buat yang terakhir ini ID admin ke tabel daftar. Oke, nah aduh, kita susun lagi ini biar tidak acak. Gimana ini? Dokter, pasien dokter, pasien terakhir. Nah, ya ini sama seperti di panduan ya. Semuanya sudah terhubung, relasinya sudah terjalin seperti di panduan. Oke. Baik, setelah relasi terbuat, selanjutnya kita akan mengisi datanya ya. Nomor 3 yaitu DML, Data Manipulation Language. Contohnya pada tabel pasien. Tabel pasien itu kan ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nah, untuk mengisi itu kita bisa menggunakan yang CMD, tapi kita di sini menggunakan yang ini aja ya, PHP My Admin. Nah, untuk di MySQL PHP My Admin bisa menggunakan menu ini SQL atau menu insert. Nanti kita coba insert data melalui halaman PHP My Admin. Tapi akan lebih mudah menggunakan menu insert menurut saya. Nah, ini pada pilih menu SQL, masukkan perintah tadi, atau kita menggunakan menu insert. Nah, kita coba aja kembali ke basis data rumah sakit, kita klik. Nah, di atas ini ada menu-menu ya. Sebentar, ada ini. Oke, sebentar, kita ke tadi mana ya, sudah sampai di menu insert yang pasien. Nah, kita pilih pasien. Nah, di sini kan ada browse struktur dan ada menu insert. Kita untuk mengisi datanya bisa menggunakan menu insert ini, kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Coba lihat di panduan. Ya, sama ya. Menu insert, kita zoom coba. Nah, ini insert. Nah, di sini
ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke, akan kita coba isi. Kita karang saja mungkin ya. Pertama ID pasien nomor 1 misalkan 1, nama pasien Joko Susilo, alamat Ternate 33 Cilacap. Oke, kemudian jenis kelamin 1 untuk laki-laki gitu aja ya. Kemudian klik go. Sebentar, oh iya. Oh, bisa langsung ngisi ini ya. Oh, bisa langsung ini, langsung ngisi 2 nomor. Coba kita akan coba misalnya nomor 2. Misalkan Fatimah. Alamat Jalan Panjaitan misalkan nomor 29 Cilacap. Jenis kelamin 2 misalkan. Oke, yang pertama kita klik go dulu, klik oke. Oh, ternyata langsung ini. Oh ya, langsung terpilih 2. Coba kita cek di browse. Nah, sudah ada langsung 2 ya ini ya. Oh, langsung bisa terinput 2 data. Kita coba lagi, akan input 2 lagi, nomor 3. Yang ketiga adalah misalkan Fatah Jalan Merapi nomor 11 Cilacap misalkan, jenis kelamin 1. Terus kemudian yang kedua adalah pasien keempat kita beri nama Ningsih. Oke. Alamat Jalan Sindoro nomor 09 Cilacap. Oke, kita go coba. Ya, langsung terinput 2 data. Kita cek di sini. Nah, sudah terinput 4 pasien ya. Kita tambah 1 lagi. Insert 1 lagi, pasien kelima. Misalkan namanya Kusmawati. Jalan Kauman nomor 21 Cilacap. Oh, misalkan dari Banyumas gitu, Banyumas. Jenis kelamin 2. Nah, kita pencet go. Oh ya, terinput 1 ya, 1 pasien. Sudah terinput 5 nama. Kemudian kita kembali ke panduan. Nah, di sini terinput 5 nama juga di panduan. Saya sudah menginput 5 nama ya, maaf. Oke. Di sini ada perintah-perintah yang dari CMD ya. Mungkin akan nanti saya coba. Kita lanjut saja. Sebentar. Set disable filter row misalkan kita. Nah, kalau di PHP MyAdmin bisa juga menggunakan misalkan nama pasien. Kok kelihatan? Oh, langsung ini aja mungkin ya, kita ketik namanya Joko lah, langsung akan terfilter. Fatimah ada, misalkan Wati. Nah, ya itu ya, lebih mudah lewat ini ya, PHP MyAdmin. Oke. Baik, itu tadi untuk ini. Untuk perintah-perintah seperti memilih salah satu file ya, misalnya namanya, alamat dan sebagainya. Misalnya ketik alamat Banyumas. Nah, yang terpilih juga pasien nomor 5 misalkan. Oke, lanjut. Sebentar. Di sini ada sort by key juga, ada yang primary. Di scan. Oh iya. Oh, ini itu ya. Enggak usah. Oke, lanjut sebentar. Di sini ada select join antar tabel ya. Ini ada rumusnya di sini.
Tabel merupakan nama tabel. Nah, baik, untuk selanjutnya kita mengisi nama dokter dulu saja. Kita akan menginput nama-nama dokter dulu. Kita akan isi 3 dokter. Pertama misalkan Dokter Marwanto, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 31, Cilacap. Tanggal lahir, ini gini, nggak bisa di scroll lagi. Misalkan ini ya, 17 Mei misalkan. Nomor HP 081256, sekarang aja. Oke. Spesialisnya misalkan penyakit dalam. Ya. Penyakit dalam. Waktu kerja misalkan pagi 09.00 sampai dengan 12.00, terus kemudian sore 15.00 dengan 18.00 misalkan ya. Langsung nomor yang kedua. Sebentar, kita bikin langsung 3 saja nanti, 3 atau 4 dokter. Oke. Yang kedua misalkan Dokter Korina El Harisa, alamat Jalan Cerme, nomor 33, Cilacap. Tanggal lahir kita langsung saja sekarang misalkan ya, sebentar. Oke. Nomor HP 0856 misalkan sekarang. Oke. Spesialis ini adalah dokter saraf misalkan. Waktu kerja misalkan pagi 08.00 sampai dengan 0.10 dan malam 19.00 sampai dengan 21.00. Oke. Dokter ketiga misalkan tadi ya, dokter ketiga Dokter Hidayat, alamat Jalan apa ini, Jalan Galunggung saja, Galunggung, nomor 8, Cilacap. Tanggal lahir kita karang saja langsung tanggal lahir. Oke. 31. Nomor HP 089 ya. Iya. Spesialis ini ya, dokter anak misalkan, spesialis dokter anak. Waktu kerjanya pagi 08.00 sampai dengan 11.00 dan sore 15.00 sampai dengan 17.00. Oke, kemudian dokter keempat misalkan dokter siapa lagi? Ini Dokter Sri Murni misalkan, alamat Jalan Sulawesi, nomor 44, Cilacap. Lahir langsung aja kita sekarang 20 Mei, nomor HP 0815. Spesialis kulit misalkan ya, kulit, dokter kulit. Ini adalah waktu kerja cuma malam saja misalkan 19.00 sampai dengan 22.00. Oke, jika sudah kita klik go. Oke, langsung terinput ya 4 dokter. Kita cek di sini. Nah, sudah ada 4 dokter. Ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita kembali ke panduan. Pasien dokter IRD. Misalkan pada saat menampilkan data pasien telah diperiksa oleh dokter. Berarti kita sekarang ke pasien dokter. Misalkan kita di sini buat ininya. Nah, ID ya. Oh, bukan. ID-nya misalkan 1. Nah, di sini sudah muncul ya nama-nama dokter dan nama pasien. Oke. ID dokternya misalkan ini dokter saraf misalkan, ID pasien. Nah, kita pilih pasiennya. Oh, ini terbalik, ada yang ya. Misalkan pasiennya adalah Kusmawati ya. Dan periksa baru kemarin misalkan tanggal 13 Mei misalkan. Kita beri resep. Apa ini nama obatnya? Paracetamol misalkan, paracetamol. Sama apa itu obat itu ya? Sebentar, saya lupa. Paracetamol sama misalkan obat saraf gitu ya, gitu aja. Nah, oke, kemudian lanjut kedua di sini kita input lagi
Dokter Marwanto, penyakit dalam pasiennya misalkan Joko Susilo, periksa tanggal 14 Mei. Kita resepin obat mah, apa itu promah misalkan. Promah gitu aja, oke. Kita bikin oke. Nah, ya di sini sudah muncul ya. Tampilannya seperti ini. Edi 1, edi dokter 2. Oh, seperti ini ya. Kita arahkan kedua, nah itu akan muncul Corina El Harisa. Oke, lanjut. Setelah tabel pasien dokter diisi, selanjutnya adalah resepnya dipilih ID aja gitu ya. Ya terserah kita aja, ding. Nah, oke. Join antar tabel pada ini. Sebentar, kita zoom dulu. Nama pasien, waktu periksa, mungkin di dokternya pasien. Dokter admin, adminnya belum saya isi juga ya. Di daftar juga belum. Harusnya mungkin kita bikin di daftar dulu. Kan saat tadi 1. Di admin belum saya isi. Kita oke, tinggal saja kita ke administrator, kita isi dulu coba. Nomor 1 di admin pertama misalkan Samsul ya. Waktu jaga misalkan dari 07.00 sampai dengan 16.00. Terus yang kedua sebentar, 12 jam saja langsung ini misalkan 19.00. Admin yang kedua misalkan Heri ya, waktunya adalah 19.00 sampai dengan 07.00. Go. Oke, ini administrator sudah terisi. Kita ke apa lagi nih? ID daftar. Coba kita lihat. Oke. Sebentar, saya baca dulu. Tabel dokter pasien dan pasien dokter tadi ya sudah. Pasien, kemudian ke pasien dokter, kemudian ke dokter. Bentar, kita ulangi dari pasien. Menu tracking apa ya? Bukan. Jadi kita browse. Nah, ini sudah. Pasien tadi, terus pasien dokter dan dokter ya. Nah, terus cara menampilkannya. Ya, mungkin seperti itu ya. Misalkan kita milih salah satu gitu. Dokter menangani siapa gitu ya. Oke, kita milih dokter. Pilih dokter Marwanto, soal display chart.
kembali ke dokter. SQL. Oh ya ya ya. Oke, kita kembali ke panduan lagi. Kita lanjut saja. Di sini ada select fungsi matematika, nama file, ya. Misalkan mencari banyak pasien yang terdaftar. Ada rumusnya di sini. Kemudian pada ini kita coba saja, misalkan select fungsi matematika. Kita di tabel pasien SQL. Count ID, misalkan select count ID pasien from pasien. Coba kita copy. Oh, ini yang menggunakan CM Diding. Oke. Nah, oke, lanjut. Fungsi-fungsi lainnya ya. Ini ada tabel SQL fungsi string, mengambil data dari kiri, x nama misalkan. Kemudian ada fungsi between. Oke. Selanjutnya ada fungsi like, ya, di sini mencari kata Jakarta misalkan. Nah, itu bisa langsung di search dari sini ya, menggunakan misalkan di tabel pasien. Kita langsung saja menggunakan ini menu filter row, misalkan nama Cilacap, berarti kan ada pasien siapa saja yang alamatnya di Cilacap. Kemudian misalkan tadi ada, kemudian menu select order by. Ini terdapat dua jenis dalam pengurutan data, yaitu menarik ascending atau menurun descending ya. Rumus umum. Nah, di sini bisa juga kita langsung di sini menu sort by key. Ada primary ascending dan primary descending. Oke. Kemudian selanjutnya ada select group by. Group by berfungsi mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Rumus umumnya seperti ini. Group by nama kolom. Iya, misalkan yang sama ya. Misalkan jenis kelaminnya. Oke. Lanjut, yang ini adalah update, adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Rumusnya dapat dilihat. Ini misalkan update pasien. Fungsi update pasien pada CMD. Kalau di sini kita bisa langsung menggunakan ini ya, menu edit. Bentar. Misalkan Fatimah, kita edit. Ya, ini langsung saja di bagian insert Fatimah. Fatimah namanya atau alamatnya saja. Alamatnya kita ganti misalkan jadi Jalan Kemit nomor 3 misalkan. Nah, ini untuk perintah update ya, lebih mudah langsung di PHP My Admin. Kemudian ada fungsi delete juga untuk menghapus. Misalkan pasien nomor 5 kita hapus. Nah, di sini ada tombol delete, langsung delete saja misalkan. Oke. Ya, terhapus. Oke, maka seperti itu ya. Ini fungsi delete di CMD. Oke, sudah sampai tahap akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan dari tugas 2 praktikum ini, mata kuliah basis data. Mohon koreksinya kepada tutor yang terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.